Bukan maksud untuk mendahului proses penyidikan yang dilakukan secara internal di TNI dan juga Polri, tapi saya rasa publik pun wajib mengetahui sebenarnya akar permasalahan konflik ini seperti apa. Karena bukan pertama kali saja Polsek Ciracas, Jakarta Timur diserang, ini menjadi kali kedua. Itu akan menjadi bahan dialog saya di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institut. Selamat malam Pak Bonar. Dan juga telah tersambung kita pengamat militer Pak Sulaiman B. Ponto. Selamat malam Pak Sulaiman. Malam. Iya, Pak Sulaiman, saya mau ke Pak Sulaiman karena ada informasi yang memang berubah, sedikit banyak berubah sejak pagi hingga sore hari ini. Awal dikatakan bahwa aparat TNI tidak terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas. Sore hari ini kemudian dikonfirmasi ada relasinya, Pak. Saya minta pendapat Bapak seperti apa, Pak, dengan peristiwa penyerangan yang luar biasa masif terjadi dini hari. Sebentar, yang saya ingin tanyakan, yang dimaksud relasinya ini bagaimana ini relasinya? Apakah kemudian bahwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal sebenarnya memang sudah diketahui bahwa itu adalah aparat, kah, Pak? Oh tidak, jadi begini. Kasus ini kan tidak baru sekali terjadi ya. Ini kan yang kedua kali. Di mana sebelumnya juga di tahun 2018 ada di situ anggota TNI yang dikeroyok, tapi TNI tidak masuk, malah orang lain yang masuk. Seperti ini. Nah, sekarang ada lagi anggota TNI yang mengalami kecelakaan tunggal. Tiba-tiba ada lagi orang yang masuk menyerang Polsek seperti itu. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa ada upaya untuk membenturkan TNI dan Polri. Dengan hanya kecelakaan kecil itu, 2018 tidak ada TNI yang masuk. Tapi orang sekian banyak yang menyerang. Nah, sekarang juga begitu. Kalau di relasinya hanya melihat belum tertangkap atau belum ada orang yang betul-betul terlihat, nah itu tidak bisa kita langsung bilang ini ada relasi. Tapi kalau cuma ada kecelakaan tunggal adalah anggota TNI, kemudian dengan adanya kecelakaan tunggal ini diberitakan bahwa ada mungkin kecelakaan tunggal ini, mungkin yang nabraknya ini barangkali ditahan di Polsek kemudian diserang oleh TNI. Itu bisa saja dibakar seperti itu, tapi sampai hari ini kan belum ada seperti itu. Jadi saya tidak melihat ada korelasi antara penyerangan itu dengan TNI, belum sampai sejauh itu. Oke, terima kasih Pak Sulaiman Ponto. Sekarang saya minta pendapat dari Pak Bonar. Sepakat tidak bahwa ini tidak ada hubungannya seperti yang terjadi 2018? Memang masih terlalu dini ya untuk kemudian memberikan sebuah judgement apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi kalau kita melihat ini semacam pola yang berulang, berarti ada sesuatu yang salah. Itu pertama. Dan kedua, pemerintah dalam hal ini gagal untuk kemudian mencari pemecahan, suatu solusi yang komprehensif. Kita ingat tahun 2018 berulang kali pejabat pemerintah waktu itu misalnya Menko Polhukam Wiranto, kemudian waktu itu Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung mengatakan bahwa siapapun pelakunya kita akan bertindak tegas, keadilan harus diberikan. Tetapi pada kenyataannya apa? Hanya 5 orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Kapten Angkatan Laut tersebut yang diproses hukum, tapi dari pihak penyerang sampai sekarang pun tidak pernah jelas. Tidak pernah diadili di proses hukum misalnya. Jadi ini ada semacam juga impunity terselubung. Dan kemudian betul tadi Pak Ponto bilang, ini kasusnya sepele sebetulnya. Sepele tapi jadi trigger. Sesungguhnya kan berarti ada persoalan yang mendalam gitu yang kemudian hanya karena persoalan kecil kemudian meletus begitu. Nah, persoalan mendalam ini, akar persoalan inilah yang harus dicari oleh pemerintah, apa sesungguhnya yang terjadi? Ya, akar permasalahan seperti apa? Nanti saya akan tanya kepada Pak Sulaiman Ponto, tapi saya akan bertanya kepada reporter kami, Debbie Tobing, yang sudah siap mengabarkan langsung dari TKP. Ada informasi terbaru yang bisa menjadi amunisi saya dalam dialog malam hari ini. Debbie. Baik Caca dan juga pemirsa, ini jika ditanya bagaimana untuk kondisi terkini di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, dapat Anda saksikan bahwa memang ini di layar kaca Anda bahwa memang sampai saat ini masih dilakukan pengamanan yang cukup ketat pasca terjadinya penyerangan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur ini. Dari tadi siang kami memantau di sini bahwa memang pihak dari kepolisian Polda Metro Jaya kemudian juga bekerja sama dengan Brimob ini melakukan
adanya penjagaan yang lebih ketat lagi karena memang untuk menjaga untuk Polsek Ciracas sampai saat ini. Dan untuk informasi memang tadi pagi ini dari pihak gabungan dari Polda Metro Jaya sudah melakukan olah TKP di Polsek Ciracas ini untuk mengetahui sebenarnya siapa yang melakukan penyerangan dini hari tadi sekitar pukul 2 dan apa sebenarnya motifnya. Namun tadi dapat kami sampaikan informasi dari Kombes Pol Yusri Yunus selaku dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa hingga sampai saat ini mereka belum dapat menyampaikan apa dan siapa sebenarnya yang melakukan penyerangan dini hari tadi di jam 2, yang mana memang dari Kombes Pol Yusri Yunus juga tadi menyampaikan ada beberapa barang bukti yang menjadi sasaran penyerangan dari dini hari tadi, dan memang ini diperkirakan ada sekitar 100 lebih orang tidak dikenal yang melakukan penyerangan di Polsek Ciracas tadi dini hari pukul 2 dini hari tadi. Dan dapat kami informasikan pula pemirsa bahwa walaupun memang baru saja dilakukan penyerangan di Polsek Ciracas ini, namun satu harian ini Polsek Ciracas tetap membuka kantor begitu untuk tetap memberikan pelayanan kepada publik, walaupun meski ini sampai saat ini masih kami lihat ada beberapa kaca ataupun bekas-bekas sisa kemarin penyerangan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Caca. Iya, Debbie, terima kasih mengabarkan langsung dari TKP depan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Saya ke Pak Suleman Ponto. Pak Suleman Ponto, sudah ada pernyataan bahwa awalnya sempat ada informasi dari Prada M. Ilham mengatakan bahwa ia dianiaya, tapi kemudian ternyata direvisi bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Apakah mungkin seorang prajurit bisa membuat pernyataan yang berbeda-beda, Pak, mengingat prajurit TNI seharusnya tidak melakukan seperti itu? Nanti saya akan minta kepada Bang Effendi Simbolon juga untuk menanggapi. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Anda.